116. Tubuh Yasir bergetar hebat, masih segar dalam ingatan bagaimana fisiknya disiksa oleh 4 tahanan lainnya. Kau tak perlu tahu siapa kami. Yang jelas adanya kami di sini ya untuk memberikan pelajaran bagi laki-laki menjijikan sepertimu. Yasir mendeci, berusaha menutupi ketakutannya. Bila aku begitu hina di matamu, lalu kau apa? Seorang pembunuh yang merasa bangga dikarenakan sudah melenyapkan nyawa. Pria berwajah sangar itu mendekati Yasir, mencengkram seragam tahanan, lalu membenturkan punggung kurus Yasir pada jeruji besi. Demi mempertahankan kehormatan anak gadisku, aku rela menjadi seorang pembunuh. Sedangkan kau hanyalah sampah masyarakat yang tak layak ada di muka bumi ini. Tolong, tolong, suara gaduh langkah kaki menghentikan aksi pria tadi yang hendak memukul rahang Yasir. Seorang sipir melerai para tahanan berjumlah 4 orang dalam satu ruangan, suasana kembali tenang, Yasir duduk seorang diri di pojokan ruangan pengap. Nur, oh Nur, sayang, oh cintaku, di manakah engkau? Matanya masih terpejam, tetap tangannya meraba samping tempat tidur, kala tidak mendapati sosok yang begitu ia cintai, Agam langsung berseru memanggil belahan jiwanya. Astagfirullah, rasanya masih sulit percaya bila Bang Agam berubah macam bayi bangkotan. Mutia bergidik geli. Amala tersenyum lembut, memaklumi akan perubahan sang suami yang sedang mengalami sindrom Kauvet kehamilan simpatik. Ya, Amala kembali hamil. Saat ini kandungannya sudah memasuki minggu kelima. Mala, cukup urus suamimu saja, nak. Daripada nantinya merusuh seperti tempo hari, Nyak Zainab menghentikan sang menantu yang ingin membantu meracik bumbu. Baik, Nyak. Amala pun mencuci tangan, setelahnya berjalan ke kamar di lantai 1, begitu membuka pintu. Hal pertama yang dilihatnya ialah, sang suami menatap lekat wajahnya. Dari mana saja, sudah berapa kali diingatkan, jangan dulu beranjak, sebelum abang bangun. Agam bersedekap tangan, bibirnya pun mencebik. Amala menutup pintu dan memutar anak kunci, mengikis jarak sampai berdiri tepat di antara kedua kaki Agam yang terbuka lebar, langsung duduk di atas paha berbalut kain sarung. Maaf ya, sayang, tadi Nur lapar, bisiknya lirih tepat di pusara telinga sang suami. Sekujur tubuh Agam remang, rasa kesalnya pun menguap begitu saja, istrinya ini sangat tahu bagaimana mendinginkan hatinya. Tak mau memaafkan kalau belum diizinkan menjenguk dede bayi. Agam langsung menaikkan gamis rumahan sang istri, tangan nakalnya meraba serta meremas paha Amala. Abang, Amala menghentikan gerakan Agam yang sedang menciumi buah ranumnya. Di rumah sedang ada Mutia, Nyak, dan si kembar sebentar lagi pasti pulang dari jalan-jalan pagi. Suruh mereka pergi. Titahnya sekenanya saja, kembali membuka kancing depan baju Amala. Sayang, hari ini Nur hendak pergi ke desa sebelah. Ada calon pengantin yang akan menggunakan WO kita. Lagi, tangannya menahan wajah Agam yang akan menghisap salah satu benda kenyal. Agam menghentikan aksinya, wajahnya kembali masam. Pinta Din saja yang mengurusnya. Biarkan si Zikri menemani wanita keras kepala tuh. Hari ini abang ingin bermanja-manja dengan Amala, seorang diri. Terus, si kembar bagaimana? Suruh si Zikri angkut sekalian bersama para pengasuh mereka. Kalau ada si kembar, abang tak kebagian perhatian. Padahal diri ini juga ingin dimanja. Agam memeluk erat tubuh Amala, menumpukan dagunya pada pundak sang istri. Mau ya, sayang, rayunya dengan wajah memelas layaknya anak kecil meminta belas kasihan. Kap, Amala mengecup singkat bibir menggemaskan sang suami yang maju sekian senti. Sayang, jangan, abang tak percaya diri dikarenakan belum gosok gigi. Agam membenamkan wajahnya pada belahan bukit kembar sang istri yang sudah tidak tertutup bra lagi, melupakan kenyataan kalau sedari tadi dirinya sudah memesrai Amala. Ya sudah, Nur hendak memberitahu mereka kalau hari ini tak bisa menemani. Amala mau beringsut, tetapi gerakannya dicegah oleh Agam. Biar abang saja yang urus. Kalau Nur turun tangan dapat dipastikan akan lama lagi kembali ke sini. Agam membopong tubuh istrinya lalu membaringkannya pada busa kasur, mengecup lembut kening Amala. Sebelum memberitahu, Agam masuk dulu ke kamar mandi guna gosok gigi dan cuci muka. Kemudian mendekati dua sosok orang kesayangannya yang sedang ada di dapur. Nya, Mutia, hari ini pergilah jalan-jalan. Jangan lupa bawa juga para anak kecil. Biar Pak Cik yang menghantarkan. Kening Mutia mengernyit, matanya memicing.
Abang tak lagi berniat mengusir kami, kan, agar bisa berduaan dengan Kak Amala. Alhamdulillah kalau Tia sadar diri, iya benar, abang hendak menghabiskan waktu dengan kakakmu. Jadi, harap kerjasamanya ya. Agam menarik pundak sang adik agar segera berdiri. Terserah Tia mau keluar lewat pintu mana saja, asal cepat beranjak dari sini. Tak usah dorong-dorong, nya, mengapa abang sekarang begitu menyebalkan? Mutia kalah tenaga dalam mempertahankan posisi, berakhir dia terusir dari rumah Agam. Kenapa kalian? Din bertanya dengan raut bingung. Kebetulan kau ada di sini. Din, tolong jaga si kembar. Jangan biarkan mereka merengek minta pulang sebelum petang. Titahnya sekenanya. Zikri, sini kau. Zikri yang sedang berada di kandang peternakan pun bergegas menghadap bosnya yang belakangan ini terkenal memiliki kesabaran setipis kertas buku tulis. Hari ini tak usah bekerja. Kau temani si Din mengurus calon pengantin yang memesan dekorasi. Sama tolong angkut anak saya sekalian, pastikan mereka aman, betah, tidak sibuk mencari Amala. Tanpa menunggu jawaban Zikri, Agam langsung masuk rumah, mengunci pintu depan. Ya Rab, mau berduaan dengan Nur saja banyak kali prosedurnya, gumamnya menggerutu. Nyak Zainab keluar dari kamar, menatap sang putra sambil menggelengkan kepala, lalu mendekati pekerja rumah tangga. Macik, tinggalkan saja semua itu. Ayo kita keluar, ajaknya, lalu mereka keluar dari pintu samping yang setelahnya langsung dikunci oleh Agam. Ada kurang-kurangnya abang kau itu, Tia. Menyuruh sesuka hati. Taknya dia pikirkan bagaimana perangai anaknya yang macam orang kesurupan bila mengamuk. Sungut Din, mereka masih berdiri di teras rumah Agam. Mutia mengedikkan kedua bahunya. Kurasa Kak Amala hamil anak Dracula. Semenjak mengandung sering ku tengok kulit lengannya penuh bercak merah macam dihisap vampir. Apa kalian lupa kalau ada aku yang masih perjaka? Zikri protes, menatap sengit dua sosok wanita yang selalu berbicara di luar prediksi orang normal. Oh ternyata ada Bang Zikri, Tia kira tadi hanya tunggul tak bernyawa. Mutia menyengir kuda. Mamak, Z dan Zain berlari kecil. Kaki gemuk mereka saling berlomba siapa yang paling cepat menemukan sosok sang ibu. Zikri menghadang, merentangkan kedua tangan. Ayo kita pergi ke pantai Sungai Pasir. Otomatis si kembar berhenti, mencoba mencerna kalimat paman mereka, kemudian tertawa senang kala mendengar kata sungai. Tak mau aku, Zikri. Kau pergi saja sendiri. Menjaga mereka di ruangan tertutup saja sudah kewalahan, apalagi area terbuka. Bisa-bisa cepat tua aku. Din bersedekap tangan sambil menggeleng kepala. Zikri yang memeluk kedua keponakannya, membisikkan sesuatu. Menangislah yang kencang, agar Makwadin mau pergi jalan-jalan. Tidak perlu memerlukan waktu lama, suara tangisan melengking si kembar berhasil memekakkan gendang telinga. Mutia tertawa terbahak-bahak. Iya, ayo kita berangkat. Tapi, sebelumnya temani Makwa ke tempat kerja dulu. Kalian tak boleh nakal, iya. Si kembar mengangguk, tentu saja tidak ada yang dapat menjamin bila mereka akan berkelakuan baik nantinya. Kalian, tolong pergilah ke rumah Maksyam, persiapkan keperluan si kembar. Titah Mutia kepada kedua pengasuh Z dan Zain. Pintu dan jendela lantai satu rumah Agam sudah tertutup rapat, kini dirinya dan sang istri sedang berada pada lantai 2 di kamar mereka sebelum memiliki si kembar. Sudah siap, sayang. Senyumnya begitu mesum kala melihat penampilan seksi istrinya. Bersambung, 117. Netranya menatap lekat-lekuk tubuh yang dulu ramping kini lebih berisi, pinggul melebar, bokong membesar, bagian dada bulat dengan pucuk mengembang menantang. Tangannya terulur menarik pinggang istri tercintanya, mendudukkan kekasih hatinya tepat di atas paha tidak tertutupi sehelai kain pun. Sayang, terima kasih atas segala hal yang telah Nur berikan untuk abang, serta keluarga kecil kita. Dulu, sekarang hingga di tua nanti, cinta ini hanya untuk Nur Amala seorang. Tangannya mengelus sebentar perut istrinya yang sudah sedikit membuncit, lalu naik ke atas meremas manja. Amala mengalungkan tangannya pada leher Agam, memejamkan mata seraya menikmati usapan, hisapan, serta gigitan kecil yang membuatnya ketagihan. Abang, lirihnya sambil mendongakkan wajah, memberikan akses penuh agar sang suami lebih leluasa dalam menjamah. Napas Agam memburu, gerakannya mulai liar, tetapi tetap hati-hati agar tidak menyakiti.
Jemarinya menari-nari memberikan sentuhan yang berhasil membangkitkan gairah sang istri. Kap, Amala menjadi lebih agresif kala geloranya mulai membara. Mencium lalu melumat kasar bibir tebal suaminya. Sayang, sentuh Nur, baik, cintaku. Dengan begitu lembut dibaringkannya sang istri, lalu dirinya sendiri berbaring di belakangnya, memulai dengan gaya bercinta menyamping, yang tentu aman bagi calon anak mereka. Abang mulai ya, sayang. Doanya pun sudah benar, tak lagi lantunan ayat pendek berbuka puasa. Hahaha, tawa Amala pecah, dirinya berbalik hingga berhadapan dengan suaminya, mendorong pelan bahu kokoh itu. Abang merusak suasana. Agam pun tertawa pelan, teringat kembali bagaimana dulu dirinya begitu konyol, dikarenakan tidak bisa mengatasi rasa gugup, berakhir salah membaca doa. Tak apa, bisa abang hangatkan lagi sampai panas kembali. Bisiknya lirih menatap penuh puja wajah cantik sang istri, lalu kembali mencium lembut bibir Amala. Amala mendesah, kembali merasakan hasrat menuntut meminta sebuah pelepasan. Dengan saling menautkan tangan, mereka berusaha menggapai puncak kenikmatan. Keduanya begitu menikmati setiap hentakan berakhir hujaman dalam, sampai di mana rasa dahsyat itu menggulung mereka dalam pusara rasa nikmat tiada taraf. Abang, Amala memekik, membawa telapak tangan kekasih halalnya untuk meremas bukit kembarnya. Bersama Nur, pria yang sudah berumur 30 tahun lebih itu menggeram dalam, menggenggam benda kenyal kesukaannya. Beberapa menit berlalu, di atas ranjang berspray berantakan, sepasang insan masih menikmati sisa-sisa pelepasan. Di bawah selimut, Agam memeluk lembut tubuh Amala, mengecup bertubi-tubi pundak terbuka tanpa adanya penutup kain. Abang, puas? Tanyanya lemah tanpa melihat ke belakang. Sangat, dan selalu puas. Jawabnya tanpa keraguan sedikitpun, lalu mencium surai sebahu istrinya, mengeratkan dekapan. Kalau, Nur, Amala mengusap punggung tangan sang suami yang sedang mengelus perutnya. Sama, selama itu dengan abang, tak ada alasan untuk merasa kurang, sebab, suami Nur ini sangatlah hebat. Perlu abang ketahui, hanya denganmu, Nur merasa dicintai begitu dalam, dimanjakan sedemikian rupa. Terima kasih sayang, sudah membuat diri ini merasa begitu berarti dan sangat diinginkan. Amala menciumi punggung tangan Agam. Abang lebih berterima kasih. Mungkin bila bukan dengan Nur, kebahagiaan ini tak akan sempurna. Abang begitu bersyukur memiliki istri solehah yang telah melahirkan anak kembar begitu menggemaskan, ditambah sekarang ada lagi calon keturunan kita. Tanpa sepengetahuan Agam, Amala menitikkan air mata bahagia, suaminya ini nyaris sempurna, selalu berhasil memberikan rasa aman serta nyaman. Hampir semua momen begitu disukai oleh Nur Amala, terlebih setelah bercinta. Agam tidak pernah memunggunginya apalagi beranjak setelah mendapatkan kepuasan, tetapi malah memeluknya, mengajak bercengkrama sambil mencium lembut bagian tubuhnya. Keadaan berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Afna dan Biatun. Dua sosok itu terlihat bekerja di bawah teriknya matahari. Afna menggemburkan tanah yang akan ditanami singkong, sedangkan Biatun menancapkan batang ubi. Sudah Buk, ayo istirahat dulu. Afna memanggul cangkulnya, lalu berjalan ke gubuk kecil yang ada di tengah-tengah kebun. Biatun mengikuti di belakang sang menantu, berjalan pelan sambil mengetuk-ngetukkan tongkatnya ke tanah. Afna membuka asal topi capingnya, melemparkan begitu saja, mengelap keringat menggunakan baju dalaman yang tidak terkena tanah. Dulu, wajah ini begitu mulus. Setiap minggu keluar masuk salon demi melakukan perawatan. Tapi sekarang penuh beruntusan dan flek hitam. Tangannya meraba wajah berkulit kusam, dalam hati terus bergumam lirih. Biatun mengedarkan pandangannya, memindai apa saja yang tertangkap oleh mata tuanya. Pantaskah semua ini ku syukuri? Selain jantung yang masih berdetak dan hembusan napas tandanya masih hidup, tak ada yang bisa membuatku bangga lagi. Status janda di usia tua sangatlah memalukan, ditambah memiliki anak seorang narapidana, lengkap sudah penderitaan ini. Biatun terkekeh sumbang, dirinya nyaris tidak memiliki harapan apapun, selain menjalani hari sebagai seorang petani. Jangan terus mengeluh, Buk. Paling tidak tetap bersyukur masih diberikan umur panjang, sudah sembuh dari kelumpuhan. Tegur Afna kala mendengar dengusan sang mertua. Untuk apa umur panjang, bila hanya dijadikan bahan tertawaan orang-orang? Bukankah lebih baik pergi selamanya? Agar tak lagi mendengar nada sumbang cemoohan. Afna memalingkan wajah,
menatap lekat Biatun. Yakin ingin mati? Sudah siapkah bertemu malaikat penjaga pintu neraka? Baru terkena kuali panas saja Ibuk sudah menjerit kesakitan, apalagi dipanggang dalam kobaran api neraka. Apa jadinya nanti? Belum juga sempat bersuara sudah duluan meleleh badanmu, Buk. Sambungnya tidak berperasaan. Kau tuh tak pernah bermulut manis bila cakap denganku, Afna. Netranya menatap sengit penuh permusuhan. Orang macam Ibuk pantang dikasih hati, yang ada malah ngelunjak nanti. Daripada ribut, mending makan. Afna mulai membuka rantang susun yang berisi nasi putih, ikan asin goreng dan tumis kangkung. Biatun menghela napas panjang kala melihat menu teramat sederhana itu. Kehidupannya benar-benar berubah drastis, tidak ada lagi menu mahal apalagi kemewahan. Demi membayar denda Yasir, Biatun menjual kebun karetnya. Sisa uangnya dibelikan ladang tidak berapa luas ini yang dijadikan mata pencariannya. Mobil minibusnya juga dijual, diganti dengan motor butut. Mengapa kau tetap bertahan, Afna? Padahal tak ada masa depan cerah di sini. Tanya Biatun lirih. Afna mencuci tangannya menggunakan air dalam botol, menghela napas panjang. Kalau tak di sini, lalu kemana aku hendak pergi? Keluarga sudah enggan menerima diri ini, mengharapkan mantan suami lebih tak mungkin lagi. Afna sudah menyerah berharap pada Byakta, laki-laki yang dulu begitu mencintainya itu telah menutup rapat akses agar dirinya tidak bisa mendekati. Kehidupan macam apa yang kita jalani ini? Maju sulit, bertahan sakit, mundur pun sama saja dengan mati secara perlahan, ungkap Biatun. Kentongan panjang terdengar begitu nyaring pertanda pemberitahuan duka cita. Siapa tuh? Tak mungkin, kan kambingku yang beranak kemarin sore. Plak, bodohnya kau. Jelas-jelas itu suara kentongan buat orang. Sejak kapan hewan mati disiarkan? Sebenarnya aku malu menjadi sahabatmu, paham tak kau? Bersambung, 118. Diamlah kalian. Danang membentak Ayek dan Rizal yang masih terus berdebat. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia, Nek Hindun, ibu dari Ceda dan Darwis, pada pukul 5 pagi hari ini. Oh, Nek Hindun, awak kira Nek Atun. Danang segera menutup mulut Ayek, sebelum sahabatnya mengatakan yang tidak-tidak. Pantang mengatai orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, sebab kita sudah tak lagi memiliki kesempatan untuk meminta maaf. Namun, kalau Nek Atun, tak apalah. Apalagi sekarangnya sudah sehat walafiat, kita masih bisa sedikit beramah tamah dengannya, sambung Danang seraya melepaskan bekapannya. Yakin kau kalau jantung Nek Atun telah pulih seperti sedia kala? Macam mana bilanya pingsan seperti dulu? Tanya Rizal. Buktinya kemarin ku dengar dari Empuh Tong Bajil, kalau Nek Atun terlibat adu mulut dengan tetangganya, dan dia baik-baik saja tuh. Sela Ayek. Kalau macam tuh ceritanya, ayolah kita bertandang. Sekalian bawa pancingan. Parit kecil di belakang rumahnya banyak ikan gabus. Danang berdiri, begitu juga dengan yang lainnya. Cepat cari cacing, sebelum nanti kita ditinggal pikapnya Bang Agam. Seru Ayek. Mereka kembali ke rumah masing-masing, mengambil alat pancing dan mencari umpan. Kabar kepergian Nek Hindun untuk selamanya sudah menyebar luas, setiap desa yang bersebelahan juga ikut menyiarkan. Kut, ikut, Zain dan juga Ze, memeluk kaki ibunya, merengek meminta ikut Amala yang akan pergi melayat. Perlahan Amala berjongkok, menyamakan tingginya dengan sang anak, mencium pipi tembam Ze dan Zain. Tak boleh, sayang, di sana bukan tempat bermain. Adek dan abang di rumah saja ya, biar bisa menangkap kupu-kupu bersama kakak. Begitu lembut Amala memberikan pengertian, meminta pengasuh anaknya untuk membawa si kembar ke tanah lapang yang biasanya banyak kupu-kupu berterbangan. Kau kenapa, Tia? Tanya Amala kala melihat raut masam adik iparnya. Mutia hanya menggeleng singkat, kemudian berjalan lebih dulu mendekati mobil pikap khusus diperuntukkan bagi wanita. Sedari tadi cemberut terusnya. Kalau ditanya hanya menggeleng, mengangguk macam orang kena ayan. Celetuk Wahyuni yang berdiri di samping Amala. Din pun ikutan mengernyitkan keningnya, dia menatap penuh selidik Mutia yang sudah duduk tenang pada pojokan bak pikap. Kau tak lagi ketempelan makhluk tak kasat mata, kan, Tia? Mutia menoleh, menatap muram wajah Din, kembali menggelengkan kepala. Aneh betul, pasti ada yang salah nih. Gumam Din lirih, ikut duduk di samping Mutia. Kau ada masalah dengan Ikram? Tak, lantas, mengapa tak bersuara?
Malas, Wahyuni membantu Amala naik ke dalam bak pickup, lalu duduk di dekat Din dan Mutia. Tia, perutmu sakitkah? Wahyuni mengelus lembut perut buncit adiknya. Apa kau sedang mengidam sesuatu, Tia? Tanya Amala perhatian. Katakan Tia, kau ingin apa? Biar langsung kucarikan. Din menimpali, mereka bertiga menatap wajah Mutia yang senantiasa menunduk. Sayang seribu sayang, Mutia tetap bungkam, lebih menyukai menunduk seraya memilin ujung hijabnya. Sayang, ikut mobil abang saja ya. Tiba-tiba Ikram datang, berusaha membujuk sang istri yang sedari semalam mendiami dirinya. Moh, Ikram pun mundur kala mendengar kalimat keramat tanda penolakan, sebelum pergi menyempatkan mengelus pucuk kepala Mutia. Amala, Din dan Wahyuni saling pandang, batin mereka dipenuhi pertanyaan tanpa adanya sebuah jawaban. Semanja-manjanya seorang Mutia, dia pintar dalam menutup aib keluarganya. Tidak pernah mengeluh apalagi mengumbar keburukan sang suami. Mobil pun melaju pelan, hampir semua warga desa Jamur Luobok pergi melayat. Mengapa kalian membawa pancingan? Tanya Zikri. Ya mau mancing lah, bang. Macam tu saja tak dapat menebak. Cibir Ayek. Abang tahu, tapi mau mancing di mana? Sedangkan kita hendak pergi melayat, Yek. Zikri menekankan kalimatnya, para anak murid Din ini, tidak jauh berbeda dengan guru mereka, sering membuat naik darah. Yang melayat, kan, para orang tua, kalau kami hanya menumpang demi bisa bertamu dan memancing di belakang rumah Biatun. Kangen betul awak dengan sosok ramah macamnya tuh. Ujar Ayek seraya tersenyum penuh maksud tersembunyi. Hasan dan Zikri hanya geleng-geleng kepala saja, tidak lagi bertanya yang hanya akan membuat mereka kesal sendiri nantinya. Tidak berselang lama, mobil pickup dan pribadi sampai di depan rumah tetangga Nek Hindun. Agam dan para warga laki-laki turun, begitu juga dengan kaum Hawa, berombongan mereka memasuki halaman yang dipasangi teratak. Semua pelayat menutup rapat mulut mereka, tidak ada yang membicarakan kebaikan apalagi keburukan almarhumah Nek Hindun. Khusus kerabat diperbolehkan memasuki rumah yang dimana terbaring jasad Nek Hindun berselimutkan kain panjang serta wajahnya ditutupi selendang transparan. Amala dan lainnya duduk di lantai papan, bersandar pada dinding, ikut melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Wajah Sembab menghiasi Ceda dan Darwis, mereka masih terus menangisi kepergian sang ibu untuk selamanya. Apa penyebab meninggalnya Nek Hindun? Bisik Din. Setahuku, sudah lamanya sakit-sakitan, disebabkan oleh ulah kedua anaknya yang terlilit hutang pada rentenir, jawab Wahyuni dengan berisik pula. Wah, kebetulan sekali si Nek Atun ada di rumah. Ayek berjalan mendekati sosok Biatun dan Afna yang tengah memilih beras di samping rumah. Assalamualaikum wahai sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Biatun langsung melotot, seketika hatinya memanas kala mendapati tiga remaja yang membawa joran pancing. Mau apa kalian anak setan? Weber apa nih? Baru juga sampai, sudah disapa ramah oleh mbahnya setan. Ayek mengulurkan tangan hendak melakukan salam, tetapi melihat Biatun yang enggan. Tak perlu ragu mbah, kami belum sunat kok. Jadi, tak dosa bila bersentuhan sopan. Mau tidak mau Biatun menyambut tangan Ayek. Aku bukan mbah setan, tak sopan kalian panggil macam tuh. Kalau ada orang yang mengucapkan salam, wajib dibalas Nek Atun mbahnya setan. Bila tak mau dipanggil demikian, ya jangan mulai duluan. Kami ini anak baik budi, soleh, sopan, ramah, mana tampan lagi, masa disamakan dengan setan. Danang ikutan salim, yang disusul oleh Rizal. Afna sedari tadi sudah mengulum senyum, dirinya sudah paham dengan siapa berhadapan. Kalian mau mancing? Di mana? Ayek menunjuk belakang rumah Biatun. Di situ, sambil menunggu warga desa yang sedang melayat, kami berniat menghabiskan waktu memancing ikan gabus. Boleh, kan? Pasti diizinkanlah. Sungguh kelewatan bila sebaliknya. Jangan pelit-pelit jadi orang, biar kuburannya nanti tak sempit. Biatun mengurut dada, menaruh tampa yang berisi beras. Pergilah sana, tapi, nanti hasilnya bagi dua. Alhamdulillah, setelah kian lama, akhirnya Tuhan membukakan mata hati Nek Atun, tak lagi menjadi orang sombong, angkuh, pelit, semoga kekalian Nek sifat dermawannya ini. Ayo Weber, Danang lebih dulu berlari ke belakang. Mumpung Nek Atun sedang berbaik hati, izinkan kami memetik buah coklat matang, biar jadi teman menunggu umpan di sambar ikan.
Boleh, kan? Pinta Rizal tidak tahu diri. Cepatlah nyasana, jangan sampai ku lempar sandal kalian. Kumpulkan biji coklatnya, jangan dibuang. Biatun memekik tertahan, langsung saja Rizal dan Ayek lari menyusul Danang. Mutia, kita perlu bicara. Ikram mencekal tangan istrinya yang mau masuk kamar. Mutia menatap tenang sang suami, tidak juga berusaha melepaskan diri. Melihat sikap dingin sang istri, hati Ikram seperti diremas. Maaf, Abang hilaf, sayang. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh jua. Begitu rapat Abang menyembunyikan bau bangkai, tetap saja masih tercium bau busuknya. Perlu Abang ketahui bila feeling seorang istri itu tajam. Ucapnya dengan nada dingin. Mutia bersedekap tangan di atas perut buncitnya, menatap datar Ikram. Setelah anak ini lahir, ayo kita bercerai. Tidak, tolong berikan Abang satu kesempatan, Tia. BUGH, bersambung, 119. Tidak, tolong berikan Abang satu kesempatan, Tia. BUGH, mata yang tadi tertutup seketika terbuka, Ikram mengerjap memperhatikan ruangan bercahaya terang benderang, lalu memperhatikan dirinya sendiri yang masih mengenakan pakaian kerja. Alhamdulillah cuma mimpi. Terima kasih ya Rab. Ternyata dirinya ketiduran di sofa ruang keluarga. Mengesampingkan rasa sakit pada bokongnya, ia berusaha berdiri, lalu melangkah mendekati pintu kamarnya bersama dengan Mutia. Sayang, tolong buka pintunya. Apa Tia tak lapar? Tangannya masih terus mengetuk pelan, tetapi masih juga sama seperti semalam, sang istri enggan keluar kamar. Sudah jam 3 dini hari, gumamnya lirih seraya menatap jam dinding. Ya Rab, tolong lembutkan hati kekasih halal hamba, supaya dirinya berkenan bila diajak berbicara dari hati ke hati. Setelah menyelesaikan salat tahajud, Ikram berdoa sungguh-sungguh, meminta kemudahan dalam meluluhkan hati belahan jiwanya. Rumah ini betulan sepi macam tak berpenghuni, Tia tahukah engkau? Bila hanya dirimu yang mampu menyemarakkan kehidupan Abang. Ikram kembali duduk pada sofa, matanya terus menatap lekat pintu tertutup rapat, lalu beralih memandang meja seraya menghela napas panjang menatap bungkusan makanan kesukaan sang istri yang sama sekali tidak disentuh. Sialan kau Susan, karenamu, istriku jadi mengamuk. Ikram memaki rekan kerjanya yang begitu bernyali menyelipkan surat ungkapan isi hati dalam dashboard mobilnya sehabis dipinjam oleh Susan bersama seorang perawat. Ark, sial. Ikram mengusap kasar rambutnya, laki-laki yang biasanya begitu lihai mengolah emosi, kini terlihat nyaris kehilangan kendali. Apa perlu ke rumah sakit jiwa, Bang? Tia tengok macam orang tak waras dirimu. BUGH, astagfirullah. Ikram kembali terjatuh, dirinya begitu terkejut atas kedatangan Mutia yang tiba-tiba. Tia, dari mana? Sedari tadi Abang menatap lekat pintu kamar kita, tapi mengapa tahu-tahu Tia malah muncul di belakang sofa, macam hantu saja. Ya Allah, belum juga baikan, sudah asal ucap saja bibir ini. Dalam hati begitu menyesali kata-katanya, apalagi kalau melihat tatapan horor sang istri. Maaf, sayang, Abang hanya bercanda. Senyum Abang macam orang menahan berak. Mutia melengos, yang langsung diikuti oleh Ikram. Kita perlu bicara, semua hanya salah paham, sayang. Ikram menggenggam tangan istrinya yang duduk pada kasur ranjang. Awalnya saja salah paham, kalau dibiarkan jadi asal sayang ya, Bang. Betulan Abang samanya tak ada hubungan apapun. Rugi betul kalau sampai Abang suka dengan ulat bulu yang mirip macam boneka Susan tuh, sudah tak cantik, badan macam lidi, wajah pun pas-pasan. Kalah jauh bila dibandingkan dengan Tia yang seksi, dada besar, bokong macam tampah lebarnya, belum lagi wajah bak model. Mutia menatap sengit sang suami yang masih menggenggam tangannya. Iya betul, istri Abang yang paling cantik sedunia, tak ada duanya. Sifat dan kelakuan ajaibnya pun tak ada tandingannya, sambungnya dalam hati. Semoga Abang bisulan dikarenakan dalam hati mengumpati Tia. Maaf sayang. Ikram luruh terduduk di lantai, memeluk kedua betis Mutia seraya menciumi lutut yang terbalut celana tidur panjang. Abang kangen, sayang. Sudah seminggu Tia mendiami diri ini, sudah ya. Abang betulan kapok, lain kali tak akan meminjamkan mobil lagi. Ada syaratnya. Mutia melerai pelukan mereka, menatap serius suaminya. Kasih tahu Tia, jadwal si boneka Susan. Ikram pasrah, tidak ada yang bisa dilakukan olehnya selain menurut.
Baik, nanti abang tulis di kertas ya. Tapi, betulan kan ini sudah dimaafkan. Untuk sekarang iya, tapi tak juga nanti. Lihat situasi dan kondisinya dulu. Ikram berlutut, lalu mengecup lembut bibir Mutia. Tahu tak, sayang, tadi abang mimpi dicampakkan oleh Mutia. Sakit kali hati ini bila mengingatnya. Cublik gelombang salahmu sendiri Kram, pakai mimpi segala. Kan, jadinya dirimu dihujat para kakak baik hati dan tidak sombong. Kalau abang berani macam-macam pasti bakalan Mutia buang. Ancamnya serius. Taklah, cukup satu macam saja. Demi Tuhan, hanya Mutia yang abang inginkan. Ternyata Mutia tidur di kamar tamu, sia-sia Ikram menunggu semalam suntuk. Pagi hari, di rumah Agam Sidik tengah terjadi kehebohan. Siapa lagi pelakunya kalau bukan si kembar yang berlarian demi menghindari dipakaikan baju. Zain, pakai bajunya. Suara berat Agam mampu menghentikan langkah si kembar. Dua bayi menggemaskan itu langsung mendekati sang pengasuh. Setelah memastikan sang anak mengenakan pakaian dengan benar, Agam langsung mendekati dan menggandeng mereka, mendudukkan buah hatinya pada kursi meja makan. Mam yang banyak ya, biar cepat besar. Agam mengecup pelipis si kembar, menatap penuh sayang, lalu membantu menyuapi walaupun anaknya sudah belajar makan sendiri. Amala menatap haru pemandangan hangat itu, ketiga sosok laki-laki yang begitu disayanginya. Suami penuh cinta dan kasih sayang, buah hati menggemaskan, hidupnya sudahlah sangat lengkap. Apalagi ditambah calon anaknya yang kini sudah memasuki bulan ketiga. Sayang, mau sarapan apa? Ini sudah abang rebuskan telur ayam kampung, ada juga jagung manis. Agam menarik kursi agar sang istri muda untuk duduk. Terima kasih ya, Bapak. Mamak mau keduanya. Amala mengelus lengan suaminya, bila di hadapan si kembar mereka akan saling memanggil dengan gelar masing-masing, agar sang anak ikut menirukan. Tak sengaja lewat depan rumahmu. Ku melihat ada tenda biru. Dihiasi indahnya janur kuning. Hati bertanya pernikahan siapa? Tanpa undangan diriku kau lupakan. Tanpa putusan diriku kau tinggalkan. Tanpa bicara kau buatku kecewa. Tanpa berdosa kau buatku merana. Ku tak percaya dirimu tega. Nodai cinta hianati cinta. Trio cebol serempak menyanyikan lirik lagu Tenda Biru. Mata mereka menatap lekat punggung wanita yang senantiasa memandang hamparan sawah. Gayanya tak cinta, giliran mau ditinggal nikah malah merananya seorang diri, cibir Ayek. Dasar wanita, memang paling susah dipahami. Timpal Rizal bergidik ngeri. Kalau semesta tak merestui, kita bisa apa? Selain menerima walaupun batin tersiksa, ungkap Danang. Tak kusangka, demi memenuhi gaya hidup mewah, kau rela jadi gundik laki-laki tua. Nirma, sebegitu putus asanya kah dirimu? Sehingga memilih jalan pintas daripada bekerja keras. Tahu apa kau tentang hidupku? Nirma menatap muak rekan kerjanya. Tak banyak, tapi kalau tentang anak harammu jelas ku tahu. Mana bapaknya seorang napi lagi, malang betul nasib si Kamal. Punya ayah bejat, ibu tak bermoral yang demi memenuhi gengsi rela menjual diri. Cakap apa kau? Coba ulangi. Bersambung. 120. Nirma maju mengikis jarak, menatap penuh benci rekan sejawatnya yang dulu menjadi sahabat kala masih berstatus mahasiswi. Cakap apa kau? Coba ulangi. Tubuh Linda mundur perlahan sampai menyentuh dinding ruangan istirahat, netranya bergetar menahan rasa takut yang tiba-tiba menyergap. Jangan macam-macam kau, aku nih keponakan pemilik rumah sakit. Sekali saja kau menyakitiku, maka tamatlah karirmu sebagai seorang perawat, Nirma. Bukannya takut, Nirma semakin mendesak maju, tanpa berkata apapun langsung. Plak, satu tamparan mendarat di pipi mulus Linda. BUGH, kepalan tangan Nirma menghantam dagu, sampai terdengar suara gigi beradu. AKKH, Linda berteriak kesakitan, giginya terasa ngilu, sedang pipinya begitu perih, tidak terima diperlakukan semena-mena, dirinya mencoba membalas. Plak, Nirma sengaja tidak mengelak, dia memiliki maksud tersendiri. Cih, cuma segini, dasar lonte kau. Linda menarik seragam dinas Nirma yang langsung dibalas sama, berakhir dua wanita itu tersungkur di lantai, saling menyerang. Sekali lagi ku dengar kau menghina Kamal, bersiaplah menemui ajalmu, Linda. Nirma menjambak rambut Linda, posisinya terduduk di atas perut datar Linda, menekan bokongnya agar mantan temannya ini lebih kesakitan lagi.
Kemudian dirinya berdiri, berjalan mendekati meja di pojok ruangan. Mata Linda membulat kala mendapati Nirma mengacungkan jarum jahit serta benang. "Mau apa kau?" Tidak menghiraukan rasa sakit di sekujur tubuhnya, Linda mengesot mencoba mencapai pintu yang tertutup. "Tolong, tolong!" Nirma yang penampilan sudah berantakan, kerudung lepas, kancing baju hilang, begitu tenang mendekati sang lawan yang sedang berusaha melarikan diri. Ceklek, ceklek, berulang kali mencoba membuka handle pintu, tetapi tetap saja tidak berhasil. "Kau mencari ini," Nirma menyeringai sambil menggoyangkan anak kunci. "Jangan takut, ini hanya sedikit sakit macam digigit semut api saja, takkan membuatmu mati, palingan cuma perlu dirawat beberapa hari." Nirma berlutut, mencengkram erat rahang bawah Linda yang mengerang kesakitan. "Tolong, siapapun tolong aku, mengapanya sekarang macam iblis?" Beda betul dengan sosoknya dulu yang begitu pendiam dan mudah ditipu. Nirma menyeringai keji, tatapan matanya begitu tajam menusuk, bak orang kehilangan hati nurani, ditusukkannya ujung jarum runcing itu pada sudut bibir bawah Linda. Cublik gelombang kelanjutannya, nanti ya kak. Di kisahnya Nirma, halaman belakang rumah lama Maksyam begitu ramai oleh para pekerja Nur Amala maupun Agam Sidik. Hari ini pasangan suami istri itu mengadakan acara syukuran sekaligus mempererat tali silaturahmi. Terpal biru sudah terbentang lebar, nasi among-among yang terdiri dari sayur urap, ikan asin tepung goreng, telur rebus, mie bulat goreng, kerupuk merah putih, tersedia di atas tanpa beralas daun pisang. Ikan tongkil dimasak asam keweng khas Aceh pun tidak ketinggalan, begitu juga nasi padang komplit dengan daging rendangnya. Alhamdulillah, usaha catering Kak Nur Amala bertambah maju, semoga semakin jaya, amin. Seru Pak Cik Leman yang masih setia bekerja sebagai bakul sayur keliling. Amin, seru lainnya, alhamdulillah, ayo kita nikmati hasil olahan bersama ini. Tapi, sebelumnya siapa yang hendak memimpin doa? Ucap Amala, Paman Budi saja, kalau Pak Cik Leman yang baca doa, alamat yasinan nanti kita. Salah satu pemuda yang bekerja di bagian dekorasi. Pak Cik Leman tersenyum masam, sedikitpun tidak merasa tersinggung. Selepas doa dipanjatkan, mereka semua mulai melahap hidangan lezat itu. Agam tersenyum tipis menatap hangat istrinya yang telah berhasil membuktikan diri menjadi versi terbaiknya. Sementara itu di bawah pohon nangka, para anak kecil juga ikut menikmati hidangan lezat yang khusus dimasak tidak pedas. Zayen, Cuneo, jelek kayak ketek. Intan mulai berulah kala ayam goreng kesukaannya direbut si kembar. Jelek seperti monyet. Abang Talsan, tolong. Ramzan bukannya bangga dimintai pertolongan oleh Intan, tetapi dirinya malah bergidik ngeri sambil menggeleng kepala. Tak mau, Abang Talsan jelek macam. Intan terdiam, tidak tahu hendak menyebut apa. Kayak mbek, sambungnya kala sudah mengingat. Seperti kambing. Tak apa, daripada kau mirip mak lampir. Mana giginya gigis lagi. Jelek betul. Ramzan langsung lari tunggang langgang, betapa takutnya dia setelah mengatakan kalimat tadi. Wajah Intan merah padam, bibirnya sudah maju dan bergetar, air mata menggenang di pelupuk matanya, bersiap mau menangis. Tuh, Z memukul kepala Intan menggunakan tulang paha ayam. ZAYEN Pao. Intan berlari mencari ayahnya, tujuannya sudah pasti mau mengadu. ZAYEN tidak PINTARBODOH. Titik. Menyesalku makan sambal jengkol kemarin sore, berakhir sekarang tak bisa menikmati hidangan lezat. Ayek mengusap-usap perutnya yang masih terasa mulas. Sama, apa ini yang namanya asap yawi? Sahut Rizal, jangan asal cakap kau. Apa pulak asap? Anak baik macam kita nih, calon masuk surga lewat pintu mana saja. Sangga Ayek tidak terima. Ya Allah, mau berapa kali aku kepicirit. Danang keluar dari WC yang terbuat dari tanah berlubang dalam lalu ditutup papan, dindingnya hanya ditutupi karung goni setinggi orang dewasa. Kesini kan embernya, Nang. Tak asterisk aku betulan tak bisa diajak kerja sama. Weber, jangan keluar dulu. Tunggu ku timba air dulu. Ayek lari terbirit-birit menuju sumur milik Maksyam, lalu menimba air dan lari lagi masuk kakus. Ternyata macam nih rasanya mabok jengkol. Betulan kapok aku, tak mau lagi rakus melahapnya. Rizal merebahkan tubuhnya di atas tanah. Amala berdiri di balkon lantai 2 rumahnya, tangannya memegang pembatas pagar besi, mencoba menghirup udara segar pagi hari yang bebas polusi.
Tak dinginkah, sayang? Bisik Agam melingkarkan tangannya di pinggang sang istri, berdiri tepat di samping Amala. Sejuk, Bang. Sepertinya Dede bayi juga suka sekali, Nya sedari tadi terus menendang. Amala mengelus lembut perutnya yang sudah memasuki bulan ke-6. Assalamualaikum anak baik budi, sapanya ikut meraba bagian di mana sang anak menendang. Bang, bagaimana kalau si adek ternyata laki-laki lagi? Tanya Amala menatap lembut wajah suaminya. Alhamdulillah, yang terpenting Nur dan adek sehat, tak kurang sesuatu apapun. Kalaupun kita dianugerahi anak laki-laki lagi, ya tinggal bikin lagi. Jawab Agam tersenyum mesum. Terus, akan ada cerita kebobolan lagi ya, Bang? Balas Amala. Mereka berdua jadi tertawa, mengingat kalau sebenarnya kehamilan ini bisa dibilang kebobolan. Amala yang tidak cocok kebon, sering merasa pusing, dan badannya jadi sedikit kurus. Hal tersebut tentu ditentang oleh Agam yang memang begitu mencintai istrinya. Berakhir mereka kebon alami, tetapi namanya juga nafsu, terkadang sulit menahannya, apalagi mereka sudah menjadi pasangan halal. Mamak, Bapak, Z dan Zain berlari kecil menghampiri kedua orang tuanya, yang langsung disambut rentangan tangan ayah mereka. Pengasuh si kembar undur diri setelah mengantar anak asuhnya. Kap, Amala mencium pipi bulat Z dan Zain yang kini sudah berumur 2 tahun lebih. Agam pun melakukan hal yang sama, kedua tangannya menggendong buah hati mereka seraya menatap penuh damba kekasih halalnya. Alhamdulillah, ucap mereka menggemakan kalimat puji syukur. Dan alhamdulillah selesai juga kisah ini, spesial untuk pengarang cublik sukses sehat bahagia selalu. Amin. Tamat.